Assalamualaikum lur, jumpa lagi di Motuba Channel. Pada video kali ini kita akan jalan-jalan ya lur, menyusuri jalur selatan kota Semarang. Kita akan melintasi dari Banyumanik sampai Cangkiran. Nanti kita start dari Terminal Banyumanik dan finish di Terminal Cangkiran. Oke ya lur, ini di depan kanan jalan kita start dari Terminal Banyumanik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita sampai ke Cangkiran ya, finish di Terminal Cangkiran. Ini pagi hari tapi suasananya mendung sahdu ini ya lur. Ada rintik-rintik gerimis tipis-tipis. Dari Jalan Raya Semarang Solo ini kita akan melewati Jalan Pramuka ya. Nanti ini kita belok ke kanan melewati Jalan Pramuka, terus tembus di Jalan Raya Ungaran Gunung Padi ya, yang tembus ke Mijen. Ini rintik-rintik gerimisnya mulai agak banyak, bisa nanti kita bersihkan dengan wiper. Kita posisikan wiper di posisi INT ya, atau interval, agar ada interval menyapu berhenti, menyapu berhenti. Oke ya teman-teman, ini kanan jalan ada SPBU ya, tadi SPBU Pudak Payung. Nanti di depan itu kita putar balik sedikit terus ke kanan. Ini ya lur, kita putar balik. Harus hati-hati ya, lihat ke kiri ke kanan karena ini termasuk jalan utama ya dari Semarang ke Solo. Jadi cukup ramai. Nah, ini kita ke kiri ya, masuk ke Jalan Pramuka. Jalan Pramuka Pudak Payung ini kalau dulu terkenal sepi, tapi kalau sekarang sudah banyak pemukiman warga ya di sisi kanan kiri. Sudah banyak perkampungan dan juga perumahan-perumahan baru. Ini Jalan Pramuka juga masih gerimis rintik-rintik. Jalannya sudah aspal dan bisa dilewati simpangan 2 mobil. Cuman konturnya ini tidak rata ya, agak bumpy, jadi harus hati-hati. Juga naik turun dan berkelok-kelok. Ini sudah banyak perumahan di sisi kiri, dan juga ini kanan jalan ada perumahan baru. Fortuna Residen ini baru dibangun.
ini kalau sampai sini sudah sepi ya, ini banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu cukup lebat. Dan ini kita akan melintasi jembatan ya, jembatan sungai ada yang cukup besar di sini. Biasanya sering ada orang mancing di sini. Ini kalau malam cukup sepi. Dan sebaiknya melintasi ini pagi sampai sore saja ya. Kalau malam di atas jam 9 sebaiknya tidak usah lewat sini, karena walaupun ada lampu jalan tapi cukup gelap dan kadang lampu jalannya itu kebanyakan mati ya, nggak hidup. Ini kanan jalan ada gedung Pramuka, sehingga jalan ini dinamakan Jalan Pramuka. Ini di depan ada Jalan Raya Ungaran Gunung Pati ya. Ini kita ambil ke kanan. Kita akan melewati Jalan Ungaran Gunung Pati ya. Nanti dari Gunung Pati lanjut lagi ke Mijen dan arah Boja. Jalan di sini cukup lumayan ya. Ini naik, biasanya truk yang muatan penuh pada mogok ya di sini. Di tanjakan ini sama tanjakan depan yang arah ke UNES. Nanti ke depan jalan ini akan digunakan untuk jalan ring road ya, atau Semarang Outer Ring Road, yang menghubungkan nanti dari Mijen, Cangkiran ke Gunung Pati dan dari Gunung Pati ke Banyumanik, sesuai rencana dari Pemkot Kota Semarang. Tapi entah nanti direalisasikan kapan. Ini pertigaan kalau ke kanan ke UNES, kalau lurus ke arah Pasar Mijen. Ini kiri jalan ada Puskesmas Gunung Pati, dan ini kantor kecamatan Gunung Pati ya sebelahnya. Kita lurus saja ini. Daerah sini juga cukup sepi ini. Kalau malam hari lampu penerangan seringkali mati. Lalu sampai sini sudah banyak perkampungan, kanan kiri jalan sudah full penduduk, jadi cukup ramai. Ini jalannya lebih lebar ya lur, karena jalan utama yang menghubungkan dari Ungaran ke Gunung Pati dan dari Gunung Pati ke Mijen, atau biasa disebut jalur selatan Kota Semarang. Jalur ini juga dilintasi bis Trans Semarang ya.
Ini cuaca cerah, ini lebih cerah dari di Pramuka tadi ya. Di Banyumane Pudak Payung tadi gerimis tipis-tipis, sampai di Gunung Pati ke arah Mijen ini sudah terang, ini cuaca cerah. Ya ini ya lur, di depan pertigaan ini kalau ke kanan ke terminal Gunung Pati, kalau ke kiri lurus ke arah Mijen. Ini kawasan Pasar Gunung Pati, pertigaan ini kawasan Pasar Gunung Pati. Kalau ke kanan ke arah terminal Gunung Pati, kalau lurus ke kiri ini ke arah Mijen. Kita ambil ke kiri lurus saja karena kita akan melintasi jalur selatan Kota Semarang. Jalur selatan Kota Semarang ini karena perbukitan jadi konturnya naik turun dan berkelok-kelok, tapi jalannya sudah lebar dan juga halus ya, cukup nyaman. Tentu saja berbeda dengan jalur utara Kota Semarang atau Pantura yang lurus-lurus saja ya, lebar lurus dan nggak ada naik turunnya karena dataran rendah. Sedangkan jalur selatan Kota Semarang karena perbukitan ya, dari Ungaran, Gunung Pati sampai Mijen, jadi konturnya naik turun dan berkelok-kelok. Asik banget lur. Nah kita kalau di belakang truk harus sabar ya, karena kalau harus jaga jarak juga, karena banyak tikungan. Kita kalau mau menyalip harus lihat situasi dari arah berlawanan. Saat kosong bisa kita salip, tapi kalau berkelok-kelok kayak gini kita sabar dulu. Nah ini kosong, kita ambil aja.
Ini kanan jalan Pondok Pesantren Ashabul Kahfi. Ini di depan ada pertigaan, kalau ke kiri ke arah Ngelimut Konoharjo, kalau lurus ke arah Mijen. Kita lurus saja. Kawasan Mijen ini sekarang juga sudah ramai, sudah dibangun BSB, Beranda Bali, dan juga teras Bali ya. Jadi sudah ramai dan jadi perumahan elit di daerah Mijen. Ini kanan jalan ada perumahan teras Bali. Cukup bagus dan elit. Nah ini ya lur, kita sudah sampai di pertigaan. Kalau ke kanan ke Ngalian, Pasar Mijen. Kalau ke kiri ke arah Cangkiran dan Boja. Kita ambil ke kiri. Jalan-jalan kita yang start dari Banyumane, Terminal Banyumane, dan finish di Cangkiran, Terminal Cangkiran. Ini di depan kiri jalan Terminal Cangkiran. Oke ya lur, sekian dulu untuk jalan-jalan kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.